Bayangkan jika anak kalian dijebak dalam kasus narkoba dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Tidak ada pengacara yang bisa membantu. Dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah dengan satu syarat gila. Kalian harus menyamar dan menangkap gembong narkoba kelas kakap sendirian. Apa yang akan kalian lakukan? Cerita dimulai dari Jason, seorang remaja baik-baik yang terjebak dalam situasi yang salah. Temannya, Craig, mengirimkan paket berisi ribuan pil ekstasi ke rumah Jason. Meskipun Jason ragu, dia tetap menerimanya. Yeah, that's me. Alright. Sign right there. Thanks. Have a good one. Thanks, man. Sialnya, paket itu sudah dipasangi pelacak oleh DEA. Dalam sekejap, rumah Jason dikepung. Jason ditangkap dengan tuduhan pengedaran narkoba skala besar. Disinilah hukum Amerika menunjukkan sisi gelapnya. Jason terkena undang-undang, mandatory minimum sentencing. Dia diancam 10 tahun penjara. Satu-satunya cara agar hukumannya dikurangi adalah jika dia menjual atau menjebak teman-temannya yang lain. Both Craig and Jason being charged under federal murder to reduce their own sentence. Most of the convictions over. Tapi Jason bukanlah pengkhianat. Dia menolak menjebak orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Amanda's dad grows it. He has a medicinal license. I just wanted to try it. John, sang ayah yang diperankan oleh The Rock, merasa hancur. Dia tahu anaknya bukan kriminal. Setelah mencoba segala jalur hukum legal dan gagal, John menyadari bahwa dia tidak bisa diam saja melihat masa depan anaknya hancur di balik jeruji besi. You're not the one who had to do it. John menemui jaksa wilayah, Joanne Keeghan. Joanne adalah wanita ambisius yang hanya peduli pada angka penangkapan untuk karir politiknya. John menawarkan kesepakatan gila. Jika dia bisa menangkap pengedar narkoba besar, apakah hukuman Jason akan dihapus? What if I did it for? What? What if I helped you make arrests? I would need an airtight arrest of someone in possession of narcotics, and if we're talking cocaine, that would be at least 500 grams or half a kilo. Joanne setuju, tapi dengan syarat, John harus melakukannya sendiri tanpa perlindungan penuh dari polisi. Masalahnya, John hanyalah seorang bos perusahaan konstruksi. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia narkoba. Dia pun mulai mencari pintu masuk melalui karyawannya sendiri, Daniel Silva. Daniel adalah mantan narapidana yang sudah mencoba hidup lurus demi istri dan anaknya. John menawarkan uang besar kepada Daniel jika Daniel bisa memperkenalkannya pada pemain besar di jalanan. Daniel awalnya menolak, tapi desakan ekonomi membuatnya setuju. Dia tidak tahu bahwa John sebenarnya bekerja untuk pemerintah. Dan inilah awal dari lubang hitam yang akan menelan mereka berdua. John diperkenalkan kepada Malik, seorang pemimpin geng lokal yang sangat tidak ramah. John menyamar sebagai pengusaha yang butuh uang cepat dan bersedia menggunakan truk konstruksinya untuk menyelundupkan barang haram. Di sini ketegangan mulai naik ke level maksimal. John harus bersikap tenang meski jantungnya berdegup kencang. John Mathis. Ujian pertama datang. John harus membawa muatan narkoba dalam truknya melewati pemeriksaan. Berkat kecerdikannya, dia berhasil. Namun, keberhasilan ini justru membawa masalah baru.
Prestasi John menarik perhatian, ikan yang lebih besar, El Topo, pemimpin kartel Meksiko yang paling dicari. Jaksa Joanne yang haus kekuasaan pun memaksa John untuk terus melangkah lebih jauh. Dia ingin El Topo, bukan sekadar pengedar recehan. John berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, dia hampir berhasil menyelamatkan anaknya. Di sisi lain, Daniel, yang membantunya, mulai curiga bahwa John menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Jika kartel tahu John adalah informan, bukan hanya John yang mati, tapi seluruh keluarganya akan dihabisi. He's heading towards the exit. What do you want to do? Let him go. Repeat, let him go. Plot twist mulai muncul saat John menyadari bahwa jaksa Joanne tidak peduli jika John mati atau hidup. John hanyalah umpan. Saat John diminta melakukan pengiriman uang tunai sebesar puluhan juta dolar milik kartel, dia menyadari ini adalah misi bunuh diri. Kartel mulai curiga karena ada kebocoran informasi. Di tengah tekanan ini, John jujur kepada Daniel. Dia mengaku bahwa dia bekerja dengan dia demi anaknya. Daniel marah besar karena merasa dikhianati dan nyawa keluarganya terancam. Namun, John menawarkan semua uang hasil kerjanya untuk Daniel agar Daniel bisa melarikan diri bersama keluarganya. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk melakukan satu aksi terakhir yang sangat nekat, mengelabui kartel sekaligus polisi. Then I can release my son. They will hunt us down, man. They gotta come after our families, John. Come through? Yeah, I know the area. It's gonna take about an hour and a half to get there. Disinilah puncaknya. John mengendarai truk semi-trailer bermuatan uang, sambil dikejar oleh pasukan bersenjata El Topo di jalan raya terbuka. Peluru menembus kaca depan, ban truk meledak, tapi John tidak melepaskan gasnya. Ini bukan lagi soal narkoba, ini bukan sekadar balapan, ini adalah upaya bertahan hidup. Sambil menyetir di bawah hujan peluru, John berhasil memberikan lokasi koordinat para petinggi kartel kepada Dea melalui ponselnya. Namun, dia harus sampai ke perbatasan sebelum dia tertembak. John harus bertahan hidup cukup lama sampai bantuan udara datang. Ketegangan memuncak saat truk John terguling, dan dia harus berhadapan langsung dengan para pembunuh kartel. Setelah pertempuran berdarah di jalan tol, El Topo akhirnya berhasil ditangkap berkat informasi dari John. Daniel dan keluarganya berhasil melarikan diri ke lokasi aman dengan uang yang diberikan John. Dan yang paling penting, jaksa Joanne terpaksa memenuhi janjinya. Jason dibebaskan dari penjara. Namun, kemenangan ini terasa pahit. John dan keluarganya kini harus masuk ke program perlindungan saksi, meninggalkan identitas lama, harta benda, dan teman-teman mereka selamanya. Mereka selamat, tapi hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Film ini ditutup dengan fakta yang menohok, bahwa ribuan orang di dunia nyata masih terjebak dalam hukum yang sama seperti Jason, namun tidak semua dari mereka memiliki ayah senekat John. Bagaimana menurut kalian? Apakah di negara kita ada yang kasusnya sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe dan komen, film apa lagi yang akan kita bahas?